Oke, baik. Saya langsung sharing saja. Ini adalah kontrak kuliah komprehensif kehamilan untuk prodi D4 kebidanan. Seperti biasa, saya selalu memberikan kontrak kuliah di awal ini, Bunda. Tujuan kontrak kuliah ini adalah untuk mengetahui CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliahnya apa saja, materi yang dipelajari apa saja, kemudian kesepakatan-kesepakatan bersama seperti itu, berapa SKS, tim dosennya siapa saja, begitu. Oke. Sebentar. Ini adalah ada pepatah tak kenal maka tak sayang, tapi saya rasa saya sudah pernah masuk ya di kelas ini sebelumnya. Belum ya, oke. Ini kayaknya lagi ada musik, mungkin tetangga lagi nikahan ya. Mungkin seperti itu. Ya apa, memang suka dukanya online begitu. Sebelumnya mungkin ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya Bunda. Ini perkenalkan saya, nama saya Erma Retmaningtyas. Saya di IIK Strada itu sejak tahun 2011 ya Bunda sampai sekarang seperti itu. Ada beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti. Kalau untuk di bidang pelayanan hampir jarang ya Bunda saya ikut pelatihan seperti itu, tapi kalau untuk di bidang pendidikan yang terakhir itu pelatihan pekerti ya untuk update ilmu seperti itu, sama CA kemarin yang terbaru hanya itu. Kalau CTU, APN udah lama sekali pas tahun 2000 berapa ya, 2007 sama 2010 kalau CTU-nya 2010, APN-nya 2011 kayaknya seperti itu. Cuman belum update lagi nih, rencana mau ada MU ya. Ada MU karena STR-nya kemarin ikut kenaikan level seperti itu, jadi akhirnya belum ikut MU seperti itu. Nah, kemudian saya pernah bekerja di Rumah Sakit DKT Kediri selama 3 tahun sebelum di IIK Strada. Kemudian saat di IIK Strada untuk riwayat organisasi, pernah menjadi pengurus IBI tapi di ranting pendidikan seperti itu selama lebih dari 1 periode Bunda, karena kemarin pas ada pandemi seperti itu, jadi belum ada musrannya lama, setiap musran kan mundur waktu itu karena masih ada awal-awal pandemi. Akhirnya lebih 1 periode lebih, hampir setengah periode, jadi hampir 2 periode kemarin, seperti itu. Terus kemudian untuk alamat saya kalau di IIK saya di prodi profesi Bunda, jadi saya di prodinya di bagian profesi. Dan untuk alamat rumah saya sekitar 7 kilometer dari kampus Bunda, karena masih sistem work from home, saya masih jarang ke kampus karena semuanya online seperti itu. Tapi ini beberapa sudah ada kebijakan bahwa kampus sudah menerapkan untuk masuk offline seminggu minimal 3 kali seperti itu. Cuman masih belum diterapkan ya Bunda ya, karena udah hampir 2 tahun ini terbiasa di rumah seperti itu. Jadi masih adaptasi, dan apalagi ini kasus Omikron kan sudah mulai ada, jadi masih dipertimbangkan lagi seperti itu. Nah, kemudian untuk pendidikan yang terakhir saya mengambil profesi Bunda lulus tahun 2020 seperti itu. Cuman kemarin sempat mewakili di wisuda profesi yang 2021 kemarin karena dari sumpah untuk yang agama Kristen tidak ada yang ikut offline, jadi kemarin mewakili seperti itu. Kemudian kalau untuk pendidikan sebelum profesi dari Universitas Diponegoro Bunda, saya lulus tahun 2015 mengambil manajemen kesehatan ibu dan anak seperti itu. Kemudian beberapa ada sosial media Bunda, mungkin bisa berteman dengan saya untuk Facebook Rafael Dawa, untuk Instagram Erma Retna, email
erma.retna26@gmail untuk WhatsApp. Nomor XL Bunda juga ada nomor simpati, cuman yang sering untuk kegiatan kantor saya memang menggunakan WhatsApp, tapi kadang kalau hanya untuk chat atau apa yang tidak berhubungan dengan laptop, saya menggunakan nomor simpati, seperti itu. Itu Bunda sekilas tentang perkenalan saya, anak saya satu, seperti itu, usia 8 tahun, kelas 3 SD. Nah, itu Bunda perkenalan dari saya. Nah, mungkin di sini saya juga ingin berkenalan dengan Bunda-Bunda semua, mungkin tidak semuanya begitu. Bunda rata-rata semua dari mana ini yang banyak? Dari luar Pulau Jawa atau dari Kediri sini saja atau Jawa saja, Bunda? Dari luar Jawa, Bu. Dari luar Jawa ya. Jawa, Bu. Luar Jawanya mana, Bunda? Saya dari Berau, Bu, Kalimantan Timur. Wah, Kalimantan Timur ya, Bunda. Yang lainnya ada lagi, Bunda? Kalau saya dari Sulawesi Tenggara, Bu, Pulau Buton. Dari Sulawesi Tenggara, Pulau Buton ya. Jauh sekali ya. Ya, Bu. Ada Ya, lagi, Bu. Bunda? Dari NTT mungkin? Atau dari Sumatera? Dari tadi Sulawesi sudah? Atau mungkin dari Pulau Papua? Pulau Papua. Atau dari Jawa? Oke. Dari Sabang sampai Merauke nggih bertemu di Ikastrada dalam Zoom begitu nggih Bunda nggih. Oke. Nah, rata-rata Bunda sudah bekerja nggih ini? Sudah bekerja di puskesmas atau mungkin di dinas kesehatan atau di rumah sakit? Ada yang di Puskesmas, Bu. Puskesmas. Oke. Kalau Bunda Dia, dari mana Bunda Dia? Puskesmas juga, Bu. Puskesmas nggih. Oke, baik. Mungkin rata-rata banyak yang di puskesmas nggih Bunda nggih. Oke. Baik Bunda, terima kasih. Saya secara umum sudah banyak mengenal Bunda ya, banyak dari luar Pulau Jawa, kemudian rata-rata sudah bekerja terutama di puskesmas gitu. Oke, baik, itu perkenalan tentang saya. Bunda, saya ucapkan selamat datang di Ikastrada, bergabung bersama kami 1 tahun ke depan untuk menyelesaikan program studi D4 Kebidanan, dan harapannya nanti Bunda bisa lanjut profesi seperti itu. Ya, Bunda. Nah, kembali lagi ke mata kuliah, bahwa mata kuliah komprehensif kehamilan ini dipersiapkan untuk ke profesi. Jadi karena kalau nanti Bunda kan mau lanjut ke profesi, mau tidak mau kan harus ada uji kompetensi ya Bunda ya. Nah, supaya uji kompetensinya nanti kompeten, intinya lulus, nah di D4-nya dipersiapkan ke arah sana, seperti itu. Jadi di sini memang beberapa mata kuliah ada komprehensif ya, dan kita ada yang namanya persalinan, kehamilan, kemudian nifas, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, seperti itu. Nah, di situ nanti kita untuk komprehensif ini tidak membahas materi, misalnya saat ini kehamilan ya, untuk khusus saya memang kehamilan, tidak membahas tentang kehamilan itu apa. Sebenarnya ini adalah materi asuhan kebidanan kehamilan. Cuman kita menyiapkan komprehensif artinya apa? Materinya nanti hanya mereview saja. Fokusnya ini adalah nanti pembahasan soal-soal uji kompetensi seperti itu. Jadi kalau selama ini mungkin dulu yang D3 Bunda kan mengerjakan soal, kemudian latihan-latihan soal Bunda mengerjakan soal-soal untuk tipe-tipe uji kompetensi seperti itu. Tapi untuk mata kuliah komprehensif review materi ini untuk saya mencoba mengajak Bunda untuk memahami soal uji kompetensi. Jadi intinya kita juga membuat soal seperti itu, Bunda. Jadi kalau kita pernah membuat soal, karena selama ini kan kita hanya mengerjakan. Nah, kalau kita sudah tahu membuat soal, tipsnya membuat komponen soalnya itu apa saja. Nah, harapannya nanti saat kita menjawab soal-soal uji kompetensi itu kita sudah bisa paham gitu. Jadi cepat untuk mengerjakan. Seperti itu ya Bunda ya. Jadi nanti fokusnya di sini memang hanya untuk pembuatan soal, membuat soal yang murni dari pengalaman Bunda seperti itu. Jadi ada pasien yang Bunda hadapi saat ini, tiap hari kan Bunda pelayanan. Ya mungkin di sini masih ada yang fresh graduate, mungkin yang dari D3 lanjut ke D4 tidak apa-apa. Mungkin bisa mengambil kasus semu seperti itu, atau
pengalaman yang dulu dari saat membuat askep seperti itu. Nanti dibuat soal seperti itu. Nah, memang soal uji kompetensi itu juga asalnya dari situ, Bunda. Cuman untuk yang dipersiapkan untuk menjadi soal uji kompetensi itu memang harus direview dulu. Direview oleh tim review oleh pusat, biasanya dari profesi dan dari AIPKIN, Asosiasi Pendidikan Bidan Indonesia, seperti itu. Jadi memang soal-soal uji kompetensi itu benar-benar direview seperti itu sehingga soal yang diuji kompetensikan itu valid seperti itu. Nah, kalau di sini mungkin kan karena kita yang membuat sendiri, mungkin masih ada yang kurang, apalagi juga kalau saya melihat pun dari buku-buku yang sudah ada, saya mencoba mengambil dari buku pun ternyata belum valid juga, Bunda. Karena begitu buku yang kita sampaikan ada beberapa, bukan semuanya. Ada soal itu yang jawabannya masih ambigu. Nah, di sini penekanannya adalah semua kembali ke materi ya, Bunda ya, karena kita memang memberikan materi. Memang sih di dalam kenyataannya kita mengambil kasusnya dari lahan, cuman dalam penata laksanaannya menjawab soal, kita harus sesuai dengan SOP. Nah, contohnya ya Bunda ya, kemarin ada satu soal yang membuat kita itu bingung antara kenyataan di lahan sama SOP, karena ternyata di SOP-nya ada, cuman di lahan itu kadang tidak terjadi. Nah, itulah Bunda, bedanya antara teori dan kenyataan. Contohnya, ada suatu soal yang membahas bahwa ibu hamil datang dengan kejang, seperti itu. Datangnya ke BPM sudah kejang. Nah, sebenarnya kenyataannya di lahan kan nggak ada, Bunda. Jarang ya Bunda menemui seperti itu. Mungkin kasus itu mungkin 1 banding 1000 ya, jarang. Jadi intinya begitu dapat soal seperti itu, karena kita jarang melakukan, jarang dapat pengalaman yang seperti itu. Nah, jawabannya di situ ada apa? Ada merujuk, langsung merujuk, ada merujuk dengan menggunakan infus, ada merujuk dengan diberikan MGSO 4. Nah, di situ apa jawabannya seperti itu. Yang benar kan karena ada kejang ya, karena kita melihat SOP-nya, cuman saya memang belum memegang sih untuk SOP-nya, penata laksanaan. Karena sebenarnya untuk kasus-kasus gawat daruratan kan yang memberikan materi adalah dokter spesialis opsin ya Bunda ya. Artinya ada khusus sendiri karena itu memang kegawat daruratan. Nah, cuman memang di sini kami tetap memang harus menyampaikan. Jadi menyampaikan nanti bukan itu hal yang mutlak, tapi memang kita harus tetap melihat SOP-nya seperti itu. Cuma saya memang belum pegang SOP-nya. Sempat beberapa kali diskusi kemarin waktu dengan bunda-bunda profesi kebidanan seperti itu. Kasus seperti itu menjawabnya bervariasi. Ada yang langsung merujuk, ada yang memberikan infus, ada yang memberikan MGSOP. Nah, begitu kita tanya kenapa langsung merujuk begitu, karena ya sudah kalau mau diberikan MGSO 4 atau apa nanti menyalahi aturan atau seperti apa jadinya bagaimana begitu. Ada juga yang berpendapat bahwa harus diberikan MGSO 4 karena itu kan kejang, minimal dosisnya berapa. Nah, aturannya itu loh Bunda. Saya yang masih belum memiliki pegangan yang valid seperti itu dan tahun berapa. Meskipun ketemu ada SOP, nah itu SOP-nya tahun berapa dan SOP itu kan setiap daerah kan berbeda. Mau pakai yang tahun mana, pakai yang mana. Nah, mungkin kebijakan-kebijakan itu akhirnya mungkin yang membedakan. Pada intinya seperti apa gitu. Kasus untuk rujukan kan di setiap daerah masing-masing. Nah, akhirnya kayak gitu kan kalau sesuai dijawab dengan daerah masing-masing kan bingung. Nah, makanya kalau ketemu soal seperti itu kembali ke teorinya, Bunda. Nah, kebetulan ini nanti saya juga akan sharekan buku yang memang acuan untuk di pelayanan ya, Bunda ya. Karena kalau buku-buku itu kan banyak ya. Penerbit-penerbit dari yang lain itu banyak sekali, hampir ratusan dari penerbit yang kita pakai itu dari Kemenkes ya, Bunda. Nanti kebetulan saya tadi sempat searching, saya dapat nanti saya upload di Google Classroom-nya. Jadi nanti Bunda-bunda bisa baca dari situ, tapi untuk pelaksanaannya mungkin kadang kembali ke tempat masing-masing. Seperti itu. Itu contoh kasusnya Bunda ya. Jadi mata kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa tentang asuhan kebidanan kehamilan secara komprehensif, meliputi review materi askep kehamilan baik fisiologis maupun patologis, latihan diskusi soal, dan refleksi kasus seperti itu. Nah, kemudian di sini ada dosen pengampunya, Bunda, dibagi menjadi 3 dosen ya.
Ada saya selaku PJMK, kemudian ada Bu Retno Palupi Yonisiwi, kemudian ada Bu Anggra, seperti itu. Nah, mungkin saya rasa Bu Palupi, Bu Anggra sudah masuk ya, kan kemarin saya memang terlambat ya, terlambat masuk seperti itu. Oke. Tapi kita untuk injury time ini kita bisa bertemu ya, karena minggu depan sudah ujian akhir semester seperti itu. Nah, apa yang menjadi pembeda antara PJMK mahasiswa dan PJMK dosen? Kalau PJMK dosen itu adalah yang membagi materinya, Bunda. Saya yang membagi, Bu Retno Palupi dapat materi apa, Bu Anggra dapat materi apa, itu saya membagi, kemudian nilai-nilai yang sudah terkumpul dari Bu Palupi, dari Bu Anggra, atau tim ya kalau mata kuliah lain nanti dikumpulkan ke saya, kemudian saya yang merekap dan saya yang menginputkan ke Siakat, seperti itu. Oke, nah kemudian ini adalah tim dosen pengampunya, seperti itu. Terus kemudian, bentar. Nah, komprehensi kehamilan ini ada 3 SKS ya Bunda ya. 3 SKS kalau hitungan lama, saya masih pakai hitungan lama ya. Kalau yang terbaru itu 1 SKS 170 menit. 170 menit itu sudah terdiri dari teori, praktek seperti itu ya. Sudah dibagi begitu. Jadi kalau 3 SKS berarti 170 kali 3 seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang hitungan saya masih itu hitungan baru. Kalau yang sekarang saya pakai hitungan lama, satu SKS-nya masih 50 menit hanya teori saja. Kalau praktek dia 100, kalau praktek lahan dia 200 menit. Nah, karena kita teori, jadinya saya ambil yang 50, jadi nanti ada karena 3 SKS, jadi dikalikan 3. 50 kali 3, jadi 150. Jadi 1 kali tatap muka itu 150 menit, Bunda. Nah, sedangkan kita itu dalam 1 semester ya, kalau Bunda kan 1 tahun untuk menyelesaikan studi. 1 tahun itu ada 2 semester, artinya 1 semester 6 bulan. Nah, karena Bunda ini masih semester 1 ya, 6 bulan itu dimulai dari September sampai Februari, Bunda. Jadi mau enggak mau, Februari itu harus sudah selesai, gitu. Sudah harus input nilai, sudah kita laporkan ke ini ya, ke pusat ya, ke Kedikti seperti itu, bahwa sudah closing, akan dimulai semester 2 itu nanti bulan Maret. Nah, makanya akhir Januari ini harus sudah selesai, sudah mulai proses input masuk ke Siakat seperti itu. Nah, dalam 6 bulan atau dalam 1 semester itu kan kegiatannya tidak hanya mengajar seperti ini, Bunda. Yang dipakai tatap muka mengajar itu hanya 16 minggu. Yang lainnya seperti kegiatan yang lain, ada Tridharma ya, kita kenal Tridharma perguruan tinggi, ada pengajaran seperti ini, ada skripsi, kemudian ada penelitian, ada pengabdian masyarakat seperti itu. Nanti kalau Bunda mungkin belum ketemu untuk pengabdian masyarakatnya, nanti akan ketemu pengabdian masyarakatnya pada semester 2 dengan saya. Nah, kemudian dari 16 minggu kita memiliki target 16 minggu itu diambil 1 kali UTS, 1 kali UAS seperti itu. Jadi yang kita gunakan untuk tatap muka itu adalah 14 minggu karena kita memiliki 3 SKS tadi, jadi 14 minggu kali 150 menit seperti itu. Jadi kita setiap minggunya itu 150 menit. Nah, jadi waktunya begitu Bunda cara menghitungnya dengan tim dosen pengampu. Jadi karena tim dosennya 3, jadi 14 minggu itu dibagi 3 dosen, Bunda. Nah, karena dosennya saya, Bu Palupi, Bu Anggra, jadi 14 minggu itu dibagi menjadi 3 dosen itu dengan materi masing-masing gitu. Nah, kemudian ini ada CPMK mata kuliah. CPMK adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Apa saja yang akan dipelajari dalam mata kuliah komprehensif ini. Nah, jadi sebenarnya kenapa saya berikan review, karena sebenarnya kita hanya mereview, mengingat kembali, mengulang kembali. Kita tidak membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi, karena kalau kita bahas itu kembali ke aspek kehamilan ya Bunda ya. Jadi kita hanya mereview, mengingat saja seperti itu. Jadi ada review pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi, ada perubahan anatomi dan fisiologi ibu hamil, ada perubahan adaptasi psikologi selama masa kehamilan, ada tanda-tanda kehamilan dan pemeriksaan diagnostik, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, ada kebutuhan ibu hamil, ada tanda-tanda bahaya atau komplikasi pada ibu dan janin selama masa kehamilan,
ada review manajemen kebidanan pada ibu hamil, kemudian refleksi kasus dan latihan kasus seperti itu ya. Jadi ada 10 CPMK. Tapi untuk yang poin 9 dan 10 itu setiap dosen ada gitu ya, Bunda ya. Tuh. Nah, dari CPMK ini dibagi menjadi 3 dosen. Nah, timnya tadi kan ada Bu Anggra. Nah, Bu Anggra ini ada 4 kali pertemuan ya Bunda ya, tapi mohon maaf ini tidak digabung ya, karena ini kemarin khusus untuk kelas kerjasama ya Bunda, yang kuliahnya dimampatkan di sistem blok. Tapi kalau Bunda kan tidak ya, tapi karena apa nanti kalau untuk saya mungkin tetap karena waktunya yang sudah mepet, mungkin tetap saya blok ya untuk Bunda ya. Tapi kegiatannya tertulis tetap 5 kali pertemuan seperti itu. Untuk saya ini Bu Anggra, jadi CPMK-nya adalah review pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi, kemudian perubahan adaptasi psikologis selama masa kehamilan, kemudian review perubahan anatomi dan fisiologi ibu hamil. Kemudian ada refleksi kasus, itu nanti materinya Bu Anggra, atau bisa dikenal dengan pokok bahasan kalau dulu seperti itu. Nah, kemudian untuk Bu Retno Palupi ada 5 kali pertemuan. Jadi review tanda kehamilan dan pemeriksaan diagnostik kehamilan, review kebutuhan ibu hamil, kemudian refleksi kasus seperti itu. Nah, kemudian review faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan seperti itu. Nah, kemudian untuk saya ada 5 kali pertemuan, Bunda. Oke, jadi review tanda bahaya atau komplikasi pada ibu dan janin selama masa kehamilan. Kemudian take home, refleksi kasus, yaitu take home nanti Bunda mengerjakan, membuat kasus dari pengalaman Bunda, seperti itu. Nah, kemudian latihan soal, nah kemudian review manajemen kebidanan pada ibu hamil. Jadi nanti latihan soalnya nanti itu pertemuan berikutnya Bunda. Jadi nanti saya anggap ujian akhir semesternya nanti pakai latihan soal itu aja cukup Bunda, sudah include untuk ujian akhir semester. Jadi nanti Bunda akan mengerjakan 20 soal yang berbasis waktu ya, mungkin waktunya 1 jam. Kenapa saya katakan 1 jam? Karena untuk kita uji kompetensi itu kan dibatasi Bunda ya, 1 soal itu 1 menit. Nah, bagaimana kita memanajemen waktu supaya soal itu bisa selesai ya. Cuman karena kalau uji kompetensi kan Bunda tidak terkendala sinyal karena Bunda berada di satu ruangan, jaringannya stabil seperti itu. Bunda ada di suatu tempat bersama-sama seperti itu. Nah, tapi kalau ini kan Bunda di tempat masing-masing, kadang sinyalnya hilang seperti. Tapi tidak perlu khawatir ya Bunda ya. Misalkan terjadi seperti itu, jika memang banyak kita bisa kembali. Tapi jika tidak, kita tunggu nilai dari gabungan dari masing-masing dosen. Kalau memang nilainya sudah mencukupi, juga sudah cukup seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini tadi dari 16 minggu itu di background seperti ini ya Bunda ya. Tadi kan kita total punya 16 minggu ya, nanti di background seperti ini. Minggu pertama adalah kontrak kuliah dengan dosennya masing-masing, dengan CPMK-nya. Nah, di sini. Kalau untuk saya itu harusnya secara ini adalah minggu ke-1, minggu ke-12, 13, 14, dan 15. Seperti itu. Untuk Bu Anggra, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4, minggu ke-5. Dan untuk Bu Retno Palupi, minggu ke-6, minggu ke-7, minggu ke-9, minggu 10, dan minggu 11. Seperti itu. Nah, kemudian untuk minggu ke-8 itu ujian tengah semester, dan yang akhir adalah ujian akhir semester. Seperti itu, Bunda, yang ini sudah berjalan ya. Cuman kadang memang pelaksanaannya harusnya seperti itu, tapi kadang fleksibel aja. Mungkin ada saya yang masuk duluan atau Bu Palupi yang masuk, namanya rencana Bunda. Tapi rencana ini kan kadang bisa berubah, yang penting minggunya tetap dan semua CPMK-nya ini terdistribusikan seperti itu. Nah, kemudian dari ini kan dari semua tim dosen. Nah, kemudian dari rencana pembelajaran ini saya breakdown untuk khusus saya sendiri gitu. Nah, khusus untuk saya karena saya ada 5 kali tatap muka ya. Yang 5 itu ujian akhir semester. Nah, ini yang pertemuan pertama itu kontrak kuliah dan penjelasan penugasan seperti itu hari ini. Kemudian review materi. Nah, ini saya gabung Bunda, nanti 1 kali Zoom saja di sini, 1 kali tatap muka. Pertemuan 1 dan 2 ini hari ini. Kemudian 3 dan 4 Bunda mengerjakan soal dan Bunda upload nanti di Google Form. Itu sudah termasuk pertemuan 3 dan 4 jika Bunda sudah menyelesaikan. Pertemuan ke-5 ini latihan soal kasus yang nanti saya bilang untuk ujian akhir semester.
Nah, untuk ujian akhir semesternya nanti kita isi absensi saja, Bunda. Absensi dan bukti screenshot kalau Bunda sudah mengumpulkan soal, seperti itu ya. Karena kenapa saya memerlukan bukti screenshot? Karena memang online tergendala begitu, Bunda. Saya takutnya semuanya harus ada proses ya seperti itu. Jadi ada bukti bahwa memang benar-benar mengumpulkan tugas. Yang kita takutkan apa? Ya mungkin tidak apa ya, kita takutkan saja estimasinya karena kita tidak tahu Zoom seperti ini kan kadang mungkin kalau untuk proses saya tidak intervensi ya Bunda ya, intinya senyaman Bunda, yang penting materi tersampaikan karena saya biasanya merekam Bunda, kemudian saya upload di YouTube. Nanti Bunda yang misalkan karena jaringannya terputus atau tiba-tiba ada infartu, ada sesuatu yang mendadak, itu Bunda bisa live dari Zoom, tapi nanti ada rekaman di YouTube yang Bunda bisa putar ulang sewaktu-waktu seperti itu. Jadi Bunda boleh melihat nanti rekamannya seperti itu. Cuman ya jadi nanti untuk latihan soal kasus atau bukti penugasannya saya tetap memerlukan untuk screenshot sebagai bukti bahwa Bunda benar-benar mengerjakan seperti itu. Takutnya tidak ada proses tiba-tiba muncul nilai gitu ya karena kita tidak tahu begitu ya. Untuk evaluasi saja. Jadi nanti untuk hari Senin nanti yang sudah dijadwalkan nanti langsung saja mengerjakan latihan soal kasus sudah termasuk ujian akhir semester pada pertemuan keempat nggih. Nah, nanti untuk ujian akhir semesternya hanya absensi saja Bunda, seperti itu. Oke. Itu tadi rencana pembelajaran saya nggih, Bunda sudah gabung di Google Classroom ya. Nah, kemudian untuk evaluasinya itu tadi ada ujian akhir semester, ada penugasan, ada absensi. Bunda, pembobotan paling besar adalah penugasan ya, Bunda. Jadi penugasan itu sudah kalau menurut saya karena Bunda ini kan sudah pernah kuliah lanjutan ya. Jadi intinya penekanan saya lebih ke penugasan yang besar. Karena kalau UAS seperti itu kan memerlukan hafalan ya, Bunda ya. Jadi apalagi saya sendiri juga bisa memahami ya kalau suruh untuk menghafal itu udah susah kalau seusia saya gitu. Jadi nggak apa-apa, lebih ke tugas aja. Makanya di situ bobotnya yang paling besar penugasan. Jadi jangan sampai Bunda tidak mengumpulkan tugas seperti itu. Dan absensi saya rasa tadi untuk absensi saya anggap semua hadir ya Bunda ya. Tapi nanti dengan absensi di akhir UAS. Untuk YouTube seperti ini Bunda bisa putar ulang nanti. Nah, kemudian media pembelajaran di sini ada Google Form, ada Google Classroom. Google Form ini nanti untuk latihan soal, Google Classroom itu adalah untuk media untuk rekam jejak ya, seperti itu. Pertemuan 1, 2, buktinya apa kalau kita mengajar seperti itu. Karena kalau online itu kan apa buktinya, Bunda? Kalau kita hanya memberikan bukti Zoom, suatu saat ada evaluasi atau monef dari dikti seperti itu, bukti pengajarannya apa gitu. Kalau hanya kita memberikan link Zoom, tidak bisa ditelusuri Bunda, tapi kalau Google Form kan, Google Classroom kan ada. Oh iya, pertemuannya udah sesuai 16 kali. Dengan kalau saya 5 kali, makanya di Google Classroom saya pertemuannya juga saya buat 5 kali, meskipun kita online seperti itu. Kemudian YouTube ini nanti yang saya upload di YouTube seperti itu, kemudian Zoom saat ini. Nah, kita mengenal dalam online ini ada yang disebut pembelajaran sinkronus dan asinkronus ya Bunda ya. Kalau kita seperti ini bertatap muka tapi di dunia maya, nah ada juga Bunda tidak di Zoom, Bunda online tapi Bunda mengerjakan contohnya Google Form. Nah, tidak ada tatap muka, nah, Bunda mengerjakan di situ. Nah, Bunda juga Bunda mengerjakan mandiri di rumah tanpa ada jaringan seperti itu ya. Jadi di dalam jaringan itu ada yang kita kerja sendiri-sendiri, ada yang tatap muka seperti itu. Beberapa dikenal dengan metode sinkronus dan asinkronus namanya. Oke, tadi. Nah, kemudian ini langsung saja masuk ke tugas komprehensif kehamilan, tugas individu Bunda ya. Nah, membuat 5 soal kasus fisiologis kehamilan disertai pembahasan beserta kunci jawaban. Kemudian membuat soal kasus patologis kehamilan disertai pembahasan dan beserta kunci jawaban. Nah, Bunda nanti mungkin pas boleh mengambil dari pasien Bunda yang saya katakan tadi, mengambil dari pengalaman pasien Bunda. Bu, kalau saya tidak ketemu kasus patologis seperti apa? Karena kalau kasus patologis kita kan merujuk ya Bunda ya. Nanti rata-rata penata laksananya merujuk semua. Nah, kalau patologis bisa kasus semu ya Bunda ya. Seperti itu. Jadi semua total tugasnya 10 soal. Bunda membuat 10 soal.
5 kasus fisiologis, 5 kasus patologis seperti itu. Kemudian tugas dikumpulkan di Google Classroom sesuai pertemuan, nggih. Kalau kasus fisiologis dikumpulkan di pertemuan 3, kalau kasus patologis dikumpulkan di pertemuan 4 di Google Classroom-nya seperti itu. Nah, tenggatnya minggu ini ya Bunda ya, karena kita sudah dikejar untuk harus cepat input ke Siakat ya Bunda ya. Takutnya nanti deadline-nya hari Minggu, karena kita memang sudah mundur ya, seperti itu. Oke, nah kemudian contoh soalnya seperti ini. Jadi ada cara membuat soalnya Bunda, ada komponen soalnya tadi dari fokus pasien. Fokus pasiennya siapa, usianya berapa, tempat periksanya di mana. Karena tempat periksa itu mempengaruhi kita dalam memberikan tindakan Bunda. Saat ada pasien itu di BPM atau di rumah sakit atau di puskesmas, nah itu sangat mempengaruhi tindakan apa yang akan kita lakukan. Nah, kemudian diagnosa umum, ada kemudian keluhan, data subjektif, data objektif, kemudian pertanyaan. Tapi kalau misalkan Bunda mau menanyakan diagnosanya apa, ya sudah, mungkin kita tidak memberikan diagnosa terlebih dahulu. Gitu. Nah, tergantung kita mau menanyakan apa. Tapi komponen soalnya harus ada ini ya, Bunda ya. Seperti itu. Nah, contohnya ini, seorang perempuan berusia 32 tahun, G3, P1, A1, ya, kehamilan 30 minggu, datang ke bidan praktek mandiri, mengeluh sering pusing, pandangan mata kabur, nyeri ulu hati, bengkak pada kaki, hasil pemeriksaan tekanan darah 150/100 mmHg, dan protein urinnya positif. Apakah tujuan pemeriksaan yang bidan lakukan pada kasus tersebut? Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini itu kan sudah masuk ketidaknormalan ya. Tidak ada yang pandangan mata kabur. Nah, fokusnya itu adalah apa tujuan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan di sini kan kita anggapnya bukan yang pemeriksaan 4T, 7T, 10T itu tadi ya Bunda ya, tapi lebih kita fokusnya ke protein urin. Nah, itu kan ada pemeriksaan tambahan ya. Jadi fokusnya di sini protein urin itu tadi. Nah, tujuan pemeriksaannya adalah ini, jawaban A, B, C, dan D kita harus memiliki alasan. Kenapa tidak menjawab A, kenapa tidak menjawab B, kenapa tidak menjawab C, dan kenapa tidak menjawab D. Kita menjawab E, itu adalah karena komplikasi dan perencanaan persalinan, itu jawabannya seperti itu. Jadi kenapa ada pembahasannya di sini? Nah, seperti itu. Nah, kunci masalahnya adalah tujuan asuhan dalam kunjungan kehamilan. Nah, kita tahu ya, kunjungan kehamilan itu kita memiliki usia kehamilan TM1, TM2, TM3. Nah, tapi dari kasus tersebut kan ada, mungkin ini penyelesaiannya atau pembahasannya lebih kurang panjang sedikit ya. Penyelesaiannya karena di kasus tersebut itu ada ini pemeriksaan tambahan dan hasil pemeriksaan yang tidak normal seperti itu. Jadi tujuan pemeriksaan kembali ke pertanyaan yang dilakukan pada kasus tersebut yaitu untuk mendeteksi komplikasi dan mempersiapkan kelahiran dan melakukan pemeriksaan rutin dan tambahan cek protein urin. Jadi penjelasannya ini tadi nanti bisa ditambahkan dari kasus di atas seperti itu. Nah, ini kalau ini kan hanya singkat saja seperti itu. Kemudian jawabannya E. Itu pengenalan komplikasi dan perencanaan persalinan. Nah, komponen pembahasan terdiri dari ini Bunda, ada kunci masalah yang diangkat, konsep teorinya apa, penyelesaiannya bagaimana, dan jawabannya. Bunda tidak perlu fokus ke sini, ke contohnya, tapi Bunda lebih bisa mengembangkan di sini komponen saja. Jadi komponennya apa, Bunda lebih mengembangkan sendiri seperti itu. Itu. Nanti itu adalah kemudian juga nanti untuk kasus yang patologis juga seperti itu. Nah, itu terkait kontrak kuliah. Nah, Bunda, sebelum nanti kita ada sesi diskusi sebentar, saya akan membuka dulu Google Form-nya ya, Bunda ya. Saya akan membuka dulu, share Google Form-nya seperti itu. Nah, ini, bentar. Bentar. Oh, belum terbuka, sebentar, ya. Akan membuka. Banyak apa namanya? Banyak Google Form. Dan saya carikan dulu. Tadi D4 ya, D4 umum. Nah, ini D4 umum. Nah, Bunda terlihat Bunda share screen saya?
Terlihat, Bu. Oke. Lihat, Bu. Nah, Bunda kan sudah gabung di Google Classroom ini, ada people. Terlihat, Ibu. Oke, terima kasih Bunda. Ada 20 ya? Satu kelas 20 ya Bunda jumlahnya. Oke. Seperti itu ada 20. Nah, Bunda nanti lihat di sini. Kan ini di sini ada classwork ya. Ada classwork seperti itu. Nah, pertama ada kontrak kuliah. Saya sudah memasukkan 5 kali ya Bunda, 5 kali pertemuan. Nah, untuk yang terakhir ujian akhir semester. Nah, ini nanti kan hari ini pertemuannya kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah ini kemarin yang kita sempat nggak jadi ya. Nanti di situ ada ini tadi materi kontrak kuliah, nanti ada format tugasnya, nanti Bunda tidak perlu membuat format, Bunda hanya tinggal melihat di sini saja. Nanti format tugas ini, Bunda tinggal klik di sini saja. Nah, nanti Bunda tinggal download. Nah, download ini tinggal ganti aja namanya Bunda. Nah, dosen pengampunya tidak diganti ya, Bunda. Tapi kalau misalkan Bunda mau pakai Bu Palupi atau Bu Anggra atau dosen yang lain boleh, nggak apa-apa. Ini boleh aja, nggak ada masalah kalau saya untuk format mau dipakai di mana aja boleh. Nah, namanya Bunda seperti itu. Nah, kemudian ini nanti, nah ini ada contohnya Bunda. Jadi Bunda tidak perlu khawatir, ini ada contohnya seperti ini. Kemudian ada pembahasannya. Nah, Bunda di sini tugasnya membuat 5 soal kasus kehamilan patologis. Nah, Bunda buat 5 soal seperti contoh di atas. Nah, ini. Bunda boleh mengambil dari pengalaman pasien Bunda saat di lahan. Nah, itu untuk yang kasus patologis. Nah, kemudian untuk yang fisiologi juga gitu, Bunda. Bunda langsung download aja. Di sini ada. Bentar. Saya geser ini. Nah, di sini Bunda ada. Nah, ini nanti Bunda langsung ambil aja yang ini, fisiologis Bunda download aja. Nanti Bunda download seperti itu, tinggal ganti aja. Gitu. Jadi saya paham sekali. Bunda pastinya sibuk sambil bekerja sambil kuliah. Nah, saya memberikan kemudahan untuk Bunda. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini tadi kan kontrak kuliah saat ini yang saya sampaikan tadi. Kemudian nanti ada pertemuan 2 ya Bunda ya. Ada pertemuan 2 itu nanti kita akan masuk teorinya. Masuk teori. Nah, ini tadi review materi. Jadi nanti materi saya hanya ada 2 ya. Ini tadi Zoom yang tadi Bunda sudah bisa gabung ya. Ada tanda bahaya kehamilan, manajemen. Jadi nanti saya memberikan 2 materi saja di sini. Nanti kita akan bahas hari ini juga. Nah, kemudian baru nanti untuk pertemuan 3. Nah, Bunda di sini tugasnya. Pertemuan 3 itu kasus fisiologis. Nanti Bunda upload, Bunda kumpulkan di pertemuan 3. Caranya Bunda klik saja kasusnya di sini. Nah, Bunda upload di situ. Nah, Bunda tulis NIM, tulis nama, NIM-nya yang lengkap ya Bunda. Nama juga lengkap. Nah, kemudian upload di sini. Takutnya kalau namanya nggak lengkap nanti sama-sama misalkan nama depannya sama nanti berbeda siapa itu. Nah, kemudian upload tugas di sini Bunda kirim add file. Nah, Bunda cari filenya Bunda di mana? Di laptop bisa, di HP bisa, letaknya di mana Bunda klik, misalkan contohnya open seperti itu, Bunda kirim. Itu caranya ya Bunda ya. Terus kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang tugas kasus patologis, Bunda juga upload caranya sama di kasus patologis. Tenggatnya ini tadi ya Bunda, hari Minggu ya Bunda ya. Benar ya, hari Minggu itu 31. Hari Minggu. Oh iya, hari 30 berarti ya Bunda ya. 30 ya. Itu. Kemudian latihan nanti di sini waktu ujian akhir semester, nanti latihan di sini. Bunda klik di sini nanti, cuman ini belum terbuka. Saya masih mengunci. Ya, gitu. Jadi nanti hanya terbuka saat Bunda ujian jamnya. Seperti itu. 60 menit ya Bunda ya, 1 jam. Jadi Bunda harus prepare seperti itu supaya tidak terkunci saat mengerjakan begitu. Nah, kemudian nanti ujian akhir semester ini saya belum membuat, ini nanti hanya absensi saja. Bunda jangan lupa setelah Bunda upload klik serahkan gitu. Jadi ini turn in ini adalah diserahkan gitu. Gitu. Jadi menyerahkan tugasnya itu kadang yang sering lupa. Itu ya Bunda ya nanti terkait kontrak kuliah. Nah, sebelum kita masuk ke materinya tadi ya review materi ini tadi tanda bahaya dan manajemen, kira-kira ada yang mau ditanyakan Bunda? Terkait tugas? Ada yang mau ditanyakan? Atau masih dipahami dulu? Atau sudah ada yang mengerjakan?
Ada? Belum ada, Bunda? Oke. Belum, ya? Oke, baik. Saya Ibu mau Oke, bertanya. Bunda Nurul, ya. Nggih, kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bunda. Kemarin sudah saya kerjakan itu tugas kasus fisiologi sama patologis, tapi untuk pengirimannya mungkin salah tempatnya ya, Ibu. Oh gitu, nggak apa-apa, diulang aja Bunda. Coba diulang ya, karena memang tadi baru kayak tadi malam sih saya. Sebenarnya tidak pakai Google Form kayak gitu bisa langsung diupload. Cuman saya tidak bisa mendeteksi siapa yang sudah mengumpulkan. Tadi kalau di Google Classroom kan ada nama, ada NIM gitu kan lebih enak ya. Karena kalau tidak ada Google Form diupload itu kan dia tidak tampil nama, hanya tampil tugas gitu. Jadi kan satu per satu gitu. Kalau pakai Google Form kan kita udah tahu oh, siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum gitu. Takutnya kalau ini kan kita buka satu-satu seperti itu, lama gitu. Terima kasih, Bu. Sami-sami Bunda. Ada lagi Bunda yang mau ditanyakan? Saya Bu. Oke, monggo Bunda Lesti. Ya Bu, ini saya sudah kerjakan tapi mau diupload pas tekan file drive-nya harus minta minta kunci, minta konfirmasi, minta akses dari Ibu. Oh iya, kapan? Tadi malam atau kapan mencobanya? Dari Bu. Oh coba, ini tadi saya bikinnya masih tadi malam. Coba dibuka lagi ya, coba ulang ya. Barusan dibuka juga masih minta oh, akses. Oh iya kan, coba sebentar. Minta akses ya. Yang patologis atau fisiologis? Dua-duanya Bu. Oke, baik Bunda. Sebentar saya nanti saya buka dulu ya. Kita selesaikan dulu ya Bunda ya. Kita selesaikan materi dulu ya. Intinya akses belum bisa ya. Oke, baik nanti saya buka atau coba sekalian takutnya nanti lupa. Bentar saya share untuk buka akses ya. Untuk ini ya. Tugasnya berarti di sini tugasnya banyak kelas Bunda. Bentar. Untuk saya buka akses. Nah, ini komprehensif kehamilan. Untuk tugas fisiologis coba saya buka aksesnya. Kalau untuk saya sebentar ya. Salah Bunda ini DO ya. Nah ini. Ini tugas kasus fisiologis. Coba saya buka. Oke. Setting. Oh iya Bunda, tertutup dia. Oke, udah Bunda bisa buka. Ya. Oke ya. Sambil. Yang patologi saya buka dulu juga. Respon sebenarnya dia ini untuk settingnya. Bentar. Nah ini dia tertutup. Nah, oke. Bunda sudah terbuka ya untuk tugasnya bisa diupload. Oke. Stop share. Sekarang saya masuk ke materi ya Bunda. Masuk ke materi. Bentar. Nih. Tanda bahaya. Tanda bahaya komplikasi. Transfer. Oke. Nah, ini tadi. Nah, ini materinya singkat saja, Bunda, hanya beberapa slide saja. Karena hanya mereview. Okay. Nah, ini tanda bahaya atau komplikasi pada ibu dan janin selama masa kehamilan. Nah, subpokok bahasan atau ini biasa CPMK atau sub CPMK yang terbaru Bunda istilahnya. Jadi nanti ada bahaya pada kehamilan muda, bahaya pada kehamilan lanjut seperti itu. Nah, sebenarnya sebelum saya bahas sebenarnya cukup sampai slide di sini aja sebenarnya Bunda udah paham apa yang dimaksud bahaya pada kehamilan muda, apa yang dimaksud bahaya pada kehamilan lanjut ya. Udah paham apa aja gitu. Nah, cuman namanya kita mereview ya Bunda ya.
Nah, latar belakang di negara-negara yang tidak berkembang atau negara miskin, adanya kematian maternal menimbulkan berbagai jenis masalah ya, pasti ya. Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang memiliki riwayat tingkat kematian maternal yang cukup tinggi. Perlu diupayakan pencegahan tingkat kematian maternal seperti pemeriksaan kehamilan dan pelayanan rujukan, pemeriksaan antenatal yang baik dan tersedianya fasilitas rujukan yang lengkap dapat menurunkan angka kematian maternal. Petugas kesehatan khususnya bidan harus mampu mengidentifikasi faktor risiko yang berhubungan dengan usia, paritas, rate obstetrik yang buruk, dan perdarahan selama kehamilan. Nah, fokusnya di sini kenapa AKI dan AKB itu masih tinggi, Bunda? Karena salah satunya adalah ini tadi, posisi kita ada di negara berkembang. Nah, di situ. Indonesia kan masih negara berkembang ya, Bunda. Artinya negara berkembang itu apa? Kalau secara teori seperti itu dari program SDGs ya, yang apa ya, kita lingkup kita itu kan siklus siklus kehidupan wanita ya Bunda, mulai dari remaja, kemudian pasangan usia subur, wanita usia subur, kemudian kehamilan, persalinan, nifas, kemudian pasangan usia subur sampai dia menopause, lansia, itu kan ada di kita, lingkup kita ya. Kalau nanti ke menopause, lansia itu kan ada namanya aspek perimenopause seperti itu. Kemudian untuk lansia kita juga masuknya di komunitas ya Bunda ya. Nah di situ ternyata yang menjadi permasalahan itu dalam siklus kehidupan, daur kehidupan itu yang selalu ada, yang selalu diperlukan itu adalah status gizi. Nah jadi ternyata status gizi itu juga berperan penting untuk kesehatan seperti itu ya. Dengan status gizi yang baik, harapannya akan berkolerasi terhadap derajat kesehatan atau status kesehatan. Betul tidak Bunda? Betul. Contohnya saja, jika ibu hamil yang status gizinya kurang, otomatis dia akan menghambat pertumbuhan, bukan hanya menghambat, bisa juga terjadi kecacatan seperti itu. Nah, jika sudah seperti itu, misalkan akan melahirkan anak-anak yang status gizinya kurang, otomatis bisa stunting dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, itu yang selalu ada. Nah, kenapa dikaitkan dengan negara berkembang? Nah, definisi negara berkembang, salah satunya ini di Indonesia adalah rata-rata status ekonominya menengah ke bawah. Rata-rata ya, Bunda, saya tidak mengatakan semua ya, karena kalau kita lihat juga banyak ya miliarder di negara kita yang berkembang ya, seperti itu. Tapi kan rata-rata sebagian besar. Jadi kalau kita berbicara sebagian besar itu tidak semuanya gitu. Jadi sebagian besar pendapatan itu menengah ke bawah. Nah, dengan pendapatan menengah ke bawah itu dikaitkan dengan status ekonomi dan dikaitkan dengan status gizi. Dengan pendapatan menengah ke bawah artinya untuk mencukupi secara ekonomi, untuk mencukupi kebutuhan gizinya itu pasti kurang, seperti itu. Makanya timbullah angka kesakitan gitu ya, angka kesakitan yang didukung dengan mungkin letak geografis, didukung dengan kesadaran masyarakat, itu sangat kurang seperti itu, sehingga AKI dan AKB itu masih tinggi. Dan sekarang seperti ini, di negara kita mungkin salah satunya ada 3 terlambat ya, terlambat, terlalu, seperti itu. Nah, di situ sangat fatal juga Bunda, karena apa? Saat SDM kita itu sudah bagus gitu ya, banyak pelatihan, banyak update ilmu, update materi, bahkan banyak yang kuliah di luar negeri pun seperti itu, fasilitas kesehatan yang sudah bagus. Tapi kira-kira kalau pasien datangnya terlambat itu bisa menyelesaikan masalah tidak, Bunda? Kan tidak. Nah, artinya di situ. Jadi akar permasalahan yang harus kita cari. Jadi intinya masyarakat tuh harus ada kesadaran terlebih dahulu untuk screening dan pencegahan. Nah, di situ aja kalau kita itu masih kurang. Artinya untuk perilaku hidup sehat saja masih kurang. Untuk periksa ke kesehatan aja jarang, udah sakit malah nggak mau periksa seperti itu. Sedangkan kalau sakit tuh harusnya sudah periksa, sudah dapat. Nah itu bedanya di negara berkembang dan negara maju, Bunda. Sedangkan negara maju pemerintahnya sudah menetapkan bahwa screening itu sudah merupakan kewajiban. Kalau kita kan sedang dapat BPJS atau Jamkesmas kan kalau sakit dapat pengobatan gratis. Nah itu kan yang kita dapat fasilitas dari pemerintah. Tapi untuk yang negara maju itu fasilitas yang negara maju yang fasilitas yang sudah dapat itu
negara sudah menggratiskan screening, Bunda. Jadi check up itu sudah merupakan kewajiban. Jadi di sana rata-rata mereka itu datang bukan keadaan sakit, sudah wajib di sana. Jadi dia hanya 6 bulan sekali wajib untuk check up. Nah, hasilnya seperti apa kan sudah ketahuan, sudah screening. Jadinya mau nggak mau udah bisa ditangani di awal. Makanya kenapa AKI dan AKB pun juga bisa ditekan seperti itu. Nah, sedang kita aja suruh periksa aja nggak mau, ya nggak, betul nggak Bunda? Datang mesti sakit dulu, ya. Sakitnya parah dulu baru datang ke petugas kesehatan. Nah, gimana kita mau? Sedangkan harapannya kalau ke kita itu kan sembuh, tuh Bunda. Enggak, ya nggak Bunda ya? Mau sakit apapun pokoknya kalau ke kita itu maunya sembuh. Nah, sekarang kita harus lihat datangnya dari mana statnya seperti itu ya. Jadi di situ salah satu kenapa AKI dan AKB itu masih tinggi di negara. Jadi kita tidak menyalahkan secara langsung seperti itu. Jadi selain itu juga tempat. Nah, di situ yang mempengaruhi itu lingkungan. Kemudian jarak. Nah, kalau sudah di negara maju, penduduknya itu sudah ditempatkan, dipindahkan di suatu tempat yang jauh dari industri, kawasan industri. Jadi dia di kota itu nggak ada orang tinggal di kota itu nggak ada, Bunda. Karena kota itu memang tempat untuk aktivitas kayak pabrik, kayak apa, memang masyarakatnya dijauhkan di tempat yang tidak ada polusi udara. Gitu. Otomatis kan air, tempat lingkungan dia juga bersih. Kemudian di depan rumah itu sudah ada pengelolaan sampah seperti itu. Jadi mau nggak mau salah satunya itu juga bisa mempengaruhi kesehatan, Bunda. Contohnya kalau kita tinggal di tempat yang kumuh seperti itu, misalkan tinggal di tempat yang dekat pabrik, mau nggak mau kan ya pasti itu bisa menjadi penyakit degeneratif ke depannya, kanker atau apa gitu. Jadi kalau di negara maju, nah itu sudah ditata oleh pemerintah di sana dan memang ya dananya besar, Bunda. Nah, kalau kita kan ya masih ada yang tinggal di kolong jembatan, ada yang tinggal di sana, di daerah terpencil, bahkan ada kalau misalkan ada dokter atau ada bidan, ada beberapa yang mau ditempatkan di daerah yang terpencil itu nggak mau, Bunda. Karena apa? Untuk menuju ke sana harus melewati sungai yang ada buayanya. Gitu. Apalagi sekarang ada kontak dengan teknologi ya, di sana nggak ada teknologi, nggak ada jaringan. Nah, kira-kira makanya di situ diperlukan putra daerah, Bunda. Makanya satu daerah itu berupaya kalau untuk menyekolahkan, menguliahkan putra daerahnya, harapannya untuk membangun desanya. Rata-rata kalau sudah tahu kota nggak kembali, gitu. Apalagi udah nikah dapat mana kayak gitu, nggak kembali, Bunda. Harapannya di situ. Putra daerah itu sebenarnya yang harus bisa. Karena kalau nggak putra daerah, siapa yang mau, Bunda? Kalau putra daerah kan udah dari kecil begitu, nggak apa-apa dia. Nah, makanya setiap daerah, misalkan di daerah-daerah terutama yang masih belum padat, ya di Jawa pun juga masih banyak, Bunda, yang daerah-daerah, tapi rata-rata sudah tersentral, ya mungkin di pulau-pulau yang Pulau Sumatera, yang masih penduduknya jarang, Pulau Kalimantan yang penduduknya jarang, Sulawesi, terutama Papua yang penduduknya jarang. Kalau untuk kuliah itu pasti dananya dari pemerintah itu ada. Karena memang itu salah satu untuk memajukan putra daerah, ujung tombaknya di putra daerah. Nah, kembali untuk membangun. Gitu. Teman ya rata-rata nggak tahu berapa persen yang tidak kembali ke daerahnya, gitu ya Bunda. Makanya kadang kalau justru dari luar Pulau Jawa ini, Bunda, untuk beasiswa sekolah itu justru dapatnya tinggi. Maksudnya pemerintah memang mengalokasikan gitu. Jadi rata-rata kalau dari Jawa itu jarang, Bunda. Kalau dari Jawa kita ikutnya beasiswa dari pemerintah kayak gitu. Jadi pusat, bukan pemerintah setempat. Tapi kalau saya melihat karakteristik dari beberapa di 4 khusus atau apa, memang getol ya Bunda ya. Ada beasiswa dari pemerintahnya, Pemda setempat gitu Bunda. Nah, itu salah satu yang itu Bunda, untuk putra daerahnya. Nah, kalau udah bekerja kan otomatis nggak mungkin pindah toh Bunda, apalagi udah punya keluarga kan nggak mungkin pindah. Kalau kayak Budiah gitu kan nggak mungkin pindah toh Bunda, habis selesai kan tetap kembali kan. Nggak mungkin Bunda mau pindah pulang kampung ya. Nanti misalkan Bunda dari Jawa kan pasti nanti. Jadi sebenarnya itu Bunda upaya pemerintah. Tapi itu tadi kita masih terkendala jarak, terkendala berbagai hal, terutama tingkat kesadaran masyarakat dan masih percaya dukun. Karena apa? Kemudahan, Bunda. Percaya dukun itu kemudahan. Karena apa? Kalau dukun itu kan kalau kita nggak punya sesuatu gitu ya, bisa dibayar pakai pisang dulu,
punyanya ayam, sayur gitu ya. Tapi kalau di fasilitas kesehatan nggak bisa Bunda, ya nggak mau ya nggak bisa. Apalagi mau BPJS kan harus urusan ini. Jadi karena mereka apa? Tingkat kesadaran kalau mau berobat itu sudah parah, sudah sakit. Jadi maunya cepat gitu. Jadi maunya cepat dapat pengobatan. Nah, kalau Mas Dukun dia dalam keadaan fisiologis juga nggak apa-apa, masih tertangani ya. Tapi kalau udah patologis, contohnya aja satu kasus nanti akan ketemu nanti sama di semester 2 mata kuliah obstetri ginekologi. Ada wanita ya, wanita usia 30. Kalau sebenarnya dia masih masuk 30-an 5 ya sebenarnya. Seperti itu G5 Bunda, dia G5. Sebenarnya dia sudah mengatakan dia hidup di daerah terpencil, di pulau terpencil seperti itu yang jauh dari fasilitas kesehatan. Dia sebenarnya 2 anak saja udah senang gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga yang menyapu, pokoknya dia udah bahagia, kehidupannya sudah sangat bahagia. Tapi satu karena dia jauh dari pusat kesehatan, dia memiliki anak G5, artinya kan dia tidak KB ya. Dia tidak KB, mungkin juga tidak tahu bagaimana KB alamiah atau seperti apa. Pada kelahiran anak kelima ini dia mengalami perdarahan, ditolong oleh dukun datang sudah perdarahan, terus dukun kemudian merujuk ke bidan karena sudah perdarahannya hampir jaraknya jauh sekali 1 jam, bidan datang sama suaminya, suami ke bidan harapannya kan mendapat pertolongan istrinya sembuh, oleh bidan dirujuk ke fasilitas tingkat 1. Fasilitas tingkat 1 tidak bisa kan sudah perdarahan, dirujuk ke pusat dirujuk lagi. Nah, mungkin suaminya juga bertanya, artinya kenapa kok tidak mendapatkan penanganan tapi kok malah dirujuk lagi, harus ada mengeluarkan dana kendaraan lagi seperti itu. Nah, akhirnya dirujuk, kemudian diagnosa terakhir terjadi perdarahan seperti itu karena retensio plasenta, Bunda. Nah, di situ karena tidak ada persiapan ya, mungkin seperti yang saya katakan tadi, SOP itu memang selalu ada. Contohnya kan siapkan darah ya, siapkan pendonor darah. Nah, di kasus itu ternyata darah yang sesuai dengan golongan ibunya itu tidak ada gitu, dan akhirnya mau nggak mau akhirnya ibunya perdarahan dan tidak tertolong dan meninggal seperti itu dengan 5 anak. Nah, di situ kan kita laporkan itu meninggal angka kematian ibu karena perdarahan ya Bunda ya. Stop hanya di situ. Nah, di sini kita bisa telusuri, Bunda. Seandainya saja ada kesiapan pendonor darah, pasti kan mungkin bisa tertolong ya, Bunda ya. Oke. Yang kedua, penyebabnya perdarahan itu tadi apa? Retensio plasenta. Kenapa terjadi retensio plasenta? Karena ibunya tidak KB. Betul nggak, Bunda? Karena ibunya tidak KB. Nah, kenapa ibunya tidak KB? Karena jauh dari fasilitas kesehatan. Nah, kenapa jauh dari fasilitas kesehatan? Karena letak geografisnya yang mungkin di daerah terpencil. Nah, solusinya apa gitu ya? Kalau mungkin di sekarang Bunda kan jarang mungkin terjadi seperti itu karena mungkin meskipun ada kader, ada screening, ada jemput bola ya Bunda ya, sudah pasti ibu hamil itu pasti terdeteksi ya, pasti ditangani seperti itu kan memang yang terjadi. Cuman kadang itu kan kasus kayak tadi itu tadi tiba-tiba datang ada kehamilan ya, karena itulah namanya teori Bunda. Kan teorinya benar-benar aja, sah-sah aja teori kayak gitu. Contohnya kalau misalkan ibu hamil datang dengan perdarahan karena eklamsi, teorinya ya sah-sah aja, tapi kenyataannya kan nggak ada yang kayak di teori gitu, jarang gitu. Akhirnya bingung saat kayak gitu tuh menata laksananya seperti apa gitu. Nah, jadi memang teori itu segala kemungkinan itu terjadi, Bunda. Cuman teori itu nggak semua terjadi di lahan. Jadi dari situ kira-kira upaya apa yang harus kita berikan gitu. Salah satunya adalah ternyata penyuluhan kesehatan itu masih tetap penting seperti itu. Meskipun di tengah masyarakat yang sebenarnya dari HP aja kita bisa, tapi kan kita harus ingat bahwa tidak semua masyarakat ada belum terjangkau oleh HP. Kita aja yang sudah di kota seperti ini ada HP, rata-rata kira-kira HP kita itu kita habiskan untuk apa, Bunda? Untuk hiburan, atau untuk pekerjaan ya, mungkin kalau saya ya sebagian besar untuk pekerjaan karena saya online ya Bunda. Kalau yang nggak online pasti habis kerja di seharian di puskesmas atau apa sampai rumah mungkin kadang nggak pegang HP karena hanya untuk komunikasi, kadang pegang HP karena untuk hiburan seperti itu. Nah, jadi itu tadi karena belum ada kepentingan. Seseorang jika sudah ada merasakan dulu baru memiliki kepentingan. Kalau hanya untuk screening nggak apa-apa kok periksa, ngapain gitu ya. Jadi
ada kepentingan dulu lah, takutnya kepentingannya itu udah parah kayak gitu ya. Apalagi terutama yang penyakit kanker atau apa itu kan kadang orang nggak merasa ya. Tahu-tahu sudah parah seperti itu ya. Jadi pentingnya screening. Jadi di situ juga perlunya diupayakan adanya edukasi. Nah, sebenarnya yang kita edukasi itu kalau masyarakat yang sudah datang ke tempat kita, ke kita itu sebenarnya sudah satu titik aman, Bunda. Karena mau nggak mau dia sudah kesadarannya tinggi. Saat dia periksa pasti dia akan mendapatkan edukasi, penyuluhan, entah dia melakukan atau tidak, tapi setidaknya udah tahu. Kalau orang perang itu udah punya senjata deh, senjatanya lengkap, entah dipakai atau enggak, ya, ibaratnya gitu. Nah, yang sebenarnya malah yang fokusnya adalah mereka yang tidak ke kita, Bunda. Justru sasarannya adalah mereka-mereka yang tidak ada di kita. Makanya kemarin ada penelitian atau apa yang tempat penelitiannya di mana, di puskesmas, sebenarnya sudah bagus. Memang nggak apa-apa, tapi yang bagus itu adalah di rumah. Jadi kita datang. Salah satunya kita bisa masukkan ke misalkan arisan, ibu-ibu PKK. Nah, di situ kan memang tujuannya bukan untuk kesehatan, mereka hanya untuk organisasi saja. Tapi di situ kita bisa masuki salah satu pentingnya ANC, pentingnya tenaga kesehatan, atau misalnya macam-macam KB atau apa. Jadi saat dia merasakan, dia sudah pernah terpapar gitu. Jadi saat dia merasakan itu sudah pernah dapat pengetahuan, jadi dia, oh saya harus ke petugas kesehatan. Oh cara penanganannya seperti ini. Jadi setidaknya dia memberdayakan diri, Bunda. Jadi dia bisa menanggulangi sendiri masalahnya terlebih dulu sebelum masalah itu mencegah terjadinya. Nah, baru kalau misalkan dia tidak dapat, ya sudah ada keluhan seperti ini, ya dia anggap biasa-biasa aja. Tapi kalau dia sudah pernah terpapar seperti itu, dia akan ada tindakan yang positif seperti itu. Itu harapannya, Bunda ya. Jadi kalau kita undang masyarakat, ayo ibu-ibu ada penyuluhan tentang KB, jarang yang mau, Bunda. Justru mereka malah yang datang itu yang pernah sudah tahu gitu. Justru yang tidak tahu itu ya memang, oh saya ingin tahu, tapi kadang itu tadi, saya nggak ada kepentingan, saya lo belum menikah, saya ngapain KB? Padahal kan pengetahuan itu penting. Pengetahuan itu adalah senjata kita, artinya kita udah punya perlengkapan jika sewaktu-waktu, ilustrasinya kan begitu, itu ya Bunda nggih, itu tadi. Jadi memang kita yang harusnya menjadi ujung tombak, tapi itu tadi bagaimana kita bekerja sama dengan di komunitas ya, ini tempatnya di justru sebenarnya keberadaan komunitas itu penting Bunda, karena itu adalah peran kita tidak hanya mengobati, tapi kita juga promosi kesehatan, mencegah. Kalau misalkan dokter, perawat, mereka kan memang pengobatan ya Bunda, yang mereka bekerja di bawah advis dokter, memang khususnya untuk pengobatan. Kecuali kalau SKM ya, sarjana kesehatan masyarakat kan memang dia promosi kesehatan. Tapi kita luar biasa Bunda, dua-duanya. Kita juga pencegahan, kita juga pengobatan. Makanya dari situ untuk yang pencegahannya itu adalah fokusnya di bidang kebidanan komunitas. Nah, jadi kalau kehamilan kan memang kehamilan, persalinan kan sesuatu yang sudah terjadi gitu. Nah, di sini bagaimana kita di komunitas ini, terutama bunda-bunda yang di puskesmas itu, bagaimana bisa itu tadi memberdayakan masyarakat, pemberdayaan masyarakat untuk tahu dulu tentang kesehatan, tentang pentingnya pencegahan, sehingga itu yang bisa kita lakukan di negara kita. Cuman itu tadi susah ya, susah Bu, kalau penduduk desanya nggak percaya lebih ini ya, memang itu tantangan yang ada, itu juga menjadi salah satu faktor utama. Itu ya Bunda, latar belakangnya. Nah sekarang nih tadi tanda bahaya pada kehamilan muda. Jadi ada abortus, ada mola, ada karena ektopik, ada hiperemesis. Saya rasa Bunda sudah paham ya di sini ya Bunda. Kalau kita mau bahas abortus ini sesuatu kali SKS Bunda ya. Hanya mereview saja. Nanti saya akan kirimkan buku kegawat daruratan, nanti akan membahas semua di situ Bunda. Oke. Nah, kemudian bahaya pada kehamilan lanjut. Nah, di sini ada placenta previa, solusi placenta, nyeri perut hebat, penglihatan kabut, bengkak di wajah dan jari-jari tangan, kelencaran pervagina, gerakan janin tidak terasa, dan sakit kepala yang hebat. Mungkin Bunda juga, oh Bu, ada yang belum masuk, nggak apa-apa. Intinya itu tadi, karena Bunda sudah paham, sudah melaksanakan juga, ini beberapa ada yang memang belum masuk, bisa dimasukkan. Nah, itu Bunda ya untuk review materinya terkait tanda bahaya. Nah, kemudian selanjutnya adalah materi tentang manajemen asuhan kebidanan. Nah, ini manajemennya. Kalau selama ini kita melakukan pemeriksaan gitu,
Nah, ini adalah mencatat. Kita mencatat seperti itu. Nah, kita mencatat. Kita catat sebagai bukti kita, bukti legal ya. Nah, bukti legal juga berguna jika suatu saat ada permasalahan sebagai bukti. Gitu. Terlihat nggih Bunda nggih? Iya. Terlihat Bu. Oke, jadi di sini ada manajemen kebidanan dan manajemen warna. Kita ingat ya, kita memiliki 7 langkah manajemen warna. Nah, yang pertama adalah konsep manajemen. Kita harus tahu dulu, manajemen itu adalah mengatur sebenarnya. Mengatur sesuatu yang belum ada gitu. Jadi ke depan gitu. Sesuatu yang belum terjadi tapi kita rencanakan, kita atur dulu, kita manajemen gitu. Ya, cuman kadang memanajemen itu susah gitu ya. Manajemen diri sendiri aja susah, apalagi manajemen orang lain. Gak usah jauh-jauh ya Bunda. Pagi-pagi kita kalau mau manajemen anak, mengatur anak untuk bangun pagi, sarapan, berangkat sekolah, susah gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian ini adalah manajemen mengungkapkan apa yang tidak dikerjakan dan kemudian menyelesaikannya. Dengan kata lain, manajemen itu menentukan tujuannya terlebih dahulu dengan pasti, yakni menyatakan dengan rinci apa yang tidak dituju dan mencapainya. Berdasarkan Wijaya, manajemen adalah ilmu atau seni tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, dan rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, prinsip-prinsip manajemen ada efisiensi, ada efektivitas, ada rasional dalam mengambil keputusan. Efisiensi artinya bagaimana mencapai akhir dengan hanya menggunakan sarana yang perlu atau dengan menggunakan sarana sedikit mungkin, tapi tetap harus memperhatikan mutu dan kualitas ya Bunda ya. Jangan sampai karena efisiensi akhirnya ada ketidakpuasan. Kemudian ada efektivitas seberapa besar suatu tujuan sedang atau telah tercapai. Rasional, segala sesuatu yang harus kita berikan itu harus rasional, harus masuk akal dan harus ada alasannya apa seperti itu untuk pertanggungjawabannya atau merupakan jawaban atas pertanyaan perkembangan suatu kegiatan. Kemudian pengertian manajemen kebidanan yaitu adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah kesehatan khususnya ibu dan anak yang khusus dilakukan oleh bidan di dalam memberikan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Manajemen kebidanan bagi bidan dapat juga diartikan sebagai alat yang digunakan seorang bidan untuk memecahkan masalah kesehatan ibu dan anak. Nah, ini sangat betul sekali. Sebenarnya kalau ada pasien datang ke tempat Bunda itu kan nggak ada toh pasien yang datang itu tanpa masalah Bunda. Nah, bedanya bukan masalah keuangan ya Bunda, tapi masalah kesehatan. Kalau masalah keuangan biasanya solusinya pegadaian, mohon maaf, hanya bercanda saja. Ini adalah ada masalah. Nah, saat pasien datang ke kita dengan masalah, kita akan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien itu dengan teknik, dengan pendekatan, dengan metode. Nah, metodenya itu tadi yang disebut manajemen kebidanan. Nah, manajemen di sini fokusnya adalah pelaksanaan dia manajemen partnya. Ada langkah-langkahnya. Jadi harus ada anamnesa terlebih dahulu, setelah anamnesa kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian ada diagnosa potensial, itu tadi 7 langkah manajemen partnya itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya langkah-langkah manajemen kebidanan itu penerapan manajemen kebidanan dalam bentuk kegiatan praktek kebidanan dilakukan melalui suatu proses yang disebut langkah atau proses manajemen kebidanan. Jadi harapannya jika ada pasien yang datang ke Bunda itu berharap Bunda memecahkan masalahnya. Gitu. Jadi ya keluhannya apa, begitu datang ke Bunda pulang nggak ada keluhannya, kan harapannya begitu. Tapi kan kadang kita tidak bisa ya, harus ada proses terlebih dulu. Nggak mungkin kan dengan keluhan, ada keluhan mual muntah, tiba-tiba datang ke Bunda, terus tiba-tiba keluhan mual muntahnya hilang, kan tidak, harus ada proses. Makanya dikatakan 1 kali 24 jam atau 1 berapa kali karena ada proses terlebih dahulu. Setelah diberikan pengobatan, mungkin 1 hari, 2 hari, keluhannya mungkin sudah sembuh seperti itu. Itu yang disebut memecahkan masalah. Nah, kemudian proses manajemen kebidanan ditulis oleh Varney berdasarkan proses manajemen kebidanan American College of Nurse Midwife yang pada dasar pemikirannya sama dengan proses manajemen menurut Varney. Nah, sedangkan kita tahu Bunda ya, kalau di keperawatan itu kan sebenarnya fokus askepnya tidak pada diagnosanya ya. Misalkan diagnosanya gagal jantung atau mungkin gagal ginjal seperti itu kan yang diambil penata laksanaannya bukan penata laksanaan tentang gagal ginjal atau jantungnya ya, yang meskipun ada tapi yang diambil lebih ke kebutuhannya. Misalkan kebutuhan eliminasi, kebutuhan cairan elektrolit, nah seperti itu ya. Nanti di kita juga ada Bunda, ada diagnosa, ada kebutuhan, ada masalah. Nah itu nanti setiap satu pasien boleh diambil, dijadikan satu boleh, ada diagnosa, ada masalah, ada kebutuhan, dijadikan satu boleh. Atau kita sendiri-sendirikan juga boleh.
ada diagnosa, ada masalah, ada kebutuhan di swab sendiri-sendiri itu juga boleh seperti itu. Nah, kemudian ada 7 langkah. Pertama adalah pengumpulan data dasar, kedua interpretasi data, ketiga mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial, keempat mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera, kelima merencanakan asuhan yang menyeluruh, keenam melaksanakan perencanaan, ketujuh evaluasi hasil tindakan. Nah, yang pertama adalah pengumpulan data dasar. Pada langkah pertama ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan pasien secara lengkap, yaitu riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik sesuai kebutuhannya, meninjau catatan terbaru atau sebelumnya, meninjau data laboran dan membandingkan hasil studi. Bidan atau pasien mengalami komplikasi dikonsultasikan dengan dokter atau mungkin teman sejawat seperti itu. Dan dalam manajemen ada kolaborasi seperti itu. Jadi data subjektif, data objektif nih Bunda, kita sudah paham sekali ya untuk pertanyaan. Kalau untuk yang sangat reguler, data subjektif apa, data objektif apa, begitu. Kita sudah sangat paham sekali ya. Kemudian interpretasi data dasar, pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan pasien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan itu diinterpretasikan, kemudian tadi ditemukan masalah dan diagnosa atau juga kebutuhan. Nah, ini boleh di-swab sendiri-sendiri. Masalah di-swab sendiri, diagnosa di-swab sendiri, kebutuhan di-swab sendiri. Nah, kalau untuk di keperawatan, penekannya lebih ke kebutuhan ya, Bunda ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial. Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi atau pencegahan, diharapkan dapat prepare ya, menyiapkan atau bila diagnosa atau masalah potensial benar-benar terjadi. Contohnya seorang wanita hamil dengan pembesaran uterus yang berlebihan, ini biasanya dia lebih mengarah ke polyhydramnion atau ibu dengan diabetes mellitus atau gemeli. Lakukan antisipasi perencanaan untuk mengatasi dan bersiap kemungkinan terjadi HPP atau atonia uteri. Nah, kita kan sudah tahu kalau terjadi masalah potensial, bagaimana kita memberikan penata laksanaan pada pasien tersebut seperti itu. Nah, kalau di sini juga bisa dibuktikan dengan penelitian gitu. Ternyata ada hubungan, ternyata polyhydramnion itu secara teori bisa saat persalinan terjadi HPP. Nah, kita buktikan tidak? Dilakukan penelitian. Kita cari penelitian tentang hidramnion seperti itu. Dan hidramnion kemudian kita kaitannya dengan apa? HPP atau atonia uteri. Kita cari di penelitian jurnal, kita ketik kata kuncinya di Google Scholar, polyhydramnion, HPP atau atonia uteri, ibu hamil atau persalinan. Nah, di situ akan muncul jurnalnya. Berapa persen, misalkan oh ternyata ibunya mengalami polyhydramnion, ternyata tidak terjadi atonia uteri. Bisa saja. Karena apa? Kita kembali ke teori. Atonia uteri itu tidak hanya disebabkan polyhydramnion, ada penyebab lain. Nah, itu yang harus kita bisa jelaskan saat nanti Bunda penelitian ya, seperti itu. Jadi itu. Kemudian juga ada ini ibunya tidak polyhydramnion tapi tidak terjadi atonia uteri atau sebaliknya. Nah, itu nanti pentingnya penelitian. Nah, kita harus tahu bahwa segala sesuatunya itu tidak terjadi hanya karena satu faktor, tapi banyak faktor seperti itu. Tapi itu teori, makanya teori itu sangat berkuasa ya, Bunda ya. Dia bisa teorinya A, B, C, D, E dan E, D sampai mungkin Z. Tapi kenyataannya nggak semua A sampai Z itu terjadi gitu. Nah, jika terjadi apa alasannya? Nah, yang tidak terjadi itu kenapa? Gitu. Kemudian mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera. Jadi di sini kalau menurut saya itu lebih ke misalkan pasien datang dengan perdarahan. Kita kan tidak harus menganamnesa terlebih dahulu atau apa, kan kita tidak langsung saja penata laksanaan perdarahan. Karena apa? Jika kita tidak melakukan penata laksanaan, kemungkinan keselamatan ibunya untuk mengutamakan keselamatan ibu dulu. Kalau ibunya sudah dapat pertolongan, mungkin infus atau mungkin ibunya shock infus, baru kalau ibu diinfus atau penata laksanaan perdarahan mungkin sementara dengan menggunakan penekanan uterus itu apa Bunda ya? Kompresi bimanual atau apa ya? Lupa itu persalinan ya.
Mungkin ada penata laksanaan seperti itu, bagaimana cara menghentikan perdarahan terlebih dahulu, baru setelah pasiennya keadaan stabil, baru melakukan langkah-langkah tadi. Jadi jarang ini terjadi. Ini biasanya terjadi jika ibunya mengalami kegawat daruratan. Tapi di sini juga disebutkan ya. Jadi mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota lain atau kolaborasi sesuai dengan kondisi pasien. Jadi manajemen bukan hanya prenatal saja, tetapi selama wanita tersebut bersama bidan terus-menerus misalnya dalam persalinan. Kemudian saat data dikumpulkan dan dievaluasi, mungkin ada data yang mengidentifikasikan situasi gawat di mana bidan harus bertindak segera untuk keselamatan ibu dan bayi. Contohnya pada kasus HPP, distosia bahu, asgasor rendahnya, bisa langsung konsultasikan atau kolaborasi dengan dokter atau rujuk atau kita memberikan penata laksanaan sendiri. Nah, di sini sangat menentukan tempat di mana, kalau kita tadi membuat soal ya, menentukan tempat di mana pasien itu ada, di BPM atau di puskesmas atau di rumah sakit, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima yaitu merencanakan asuhan yang menyeluruh. Dengan kata lain, asuhan sudah mencakup setiap hal yang berkaitan dengan semua aspek asuhan dan setiap rencana asuhan disetujui oleh bidan dan pasien agar efektif. Jadi intinya di sini biasanya ada informed consent ya Bunda ya. Oleh karena itu pada langkah ini bidan harus merumuskan secara asuhan sesuai dengan hasil pembahasan rencana bersama pasien, kemudian membuat kesepakatan bersama sebelum melaksanakannya. Contoh, apakah dibutuhkan penyuluhan, konseling, dan merujuk pasien, beritahu ibu untuk istirahat cukup. Contoh. Kemudian melaksanakan perencanaan. Pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh pada langkah 5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Bidan dalam manajemen asuhan pada klien adalah bertanggung jawab terhadap pelaksananya dan harus memastikan agar langkah-langkah tersebut benar terlaksana. Jadi melaksanaan itu lebih ke hasilnya kita tulis ya. Kalau tadi rencana misalkan lakukan pemeriksaan palpasi Leopard seperti itu. Nah, kita tulis melaksanakan pemeriksaan Leopard, hasilnya kita tulis Leopard 1 apa, Leopard 2 apa, Leopard 3 apa, seperti itu. Kemudian evaluasi hasil tindakan. Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh pada langkah 5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Bidan dalam manajemen asuhan pada klien adalah bertanggung jawab terhadap pelaksananya dan harus memastikan agar langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana. Kemudian di sini ada SWOT ya, Bunda, ada SWOT, ada subjektif, objektif, assessment, planning yang kita pakai ya, seperti itu. Kemudian ada juga SWOT-Y, ada tambahnya ada implementasi, ada evaluasi, kemudian ada juga SWOT-Y, reassessment atau revisit. Nah, biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang rawat inap ya Bunda ya, yang mungkin diagnosa masuk sama diagnosa berikutnya itu tidak sama. Mungkin diagnosa masuk mungkin hanya dia mual muntah, mungkin diagnosa berikutnya bisa berubah, nanti adanya reassessment atau revisit seperti itu. Nah, ini kemudian perbandingan metode ya Bunda, perbandingan metode antara 5 langkah kompetensi bidang, 7 langkah manajemen farming. Sebenarnya kita pakai di sini ya di lahan ya Bunda, terutama di pendidikan. Kalau Bunda pakainya di sini ya. Sebenarnya sama aja Bunda, cuma dia digabungkan. Ada SWOT, ada SWOT-Y, ada SWOT-Y dan SWOT-Y. Itu tadi perbandingan metode-metode. Nah, itu Bunda terkait manajemen. Sebentar saya akan share contohnya dulu kalau sudah masuk dalam ASKEP. Bentar ya. Saya berikan contoh Bunda. Contoh untuk ASKEP. Sebentar ya. Contoh untuk ASKEP. Juga ada formatnya. Kalau format kan masih berisi kosong ya, belum. Nah, saya berikan ini contohnya. Ini contoh ASKEP milik saya dulu Bunda, waktu saya masih kuliah di 4. Tahun berapa ya? Tahun 2007 atau 2008. Bentar Bunda, baterai saya mau habis. Oke. Nah ini. Nah ini asuhan kebidanan pada nyonya SG1P. Kalau dulu pakainya masih panjang ya Bunda ya. Diagnosa juga masih panjang seperti itu. Itu dulu tahun berapa ya? Tahun 2008 saat saya kuliah di 4. Nah, sama kayak Bunda, saat saya kuliah sama Bunda kayak gini, kemarin kita mengambil seperti ini, saya di Husada Jombang seperti itu. Nah, di sini ada format, ini bukan pakai komprehensif ya Bunda, ini langsung masuk ke 7 langkah Varney. Ini pengkajian data subjektif, kemudian data objektif seperti itu. Nah, di sini ada data subjektif, ini data objektif. Kemudian ini hasil pemeriksaan seperti itu. Kemudian di sini ada kesimpulannya ya, menggunakan 8 poin ya kalau tidak salahnya. Maksudnya kalau sekarang kan G1P0 gitu aja. Itu.
Nah, di sini yang saya katakan tadi ini ada interpretasi data dasar, diagnosa ini ada diagnosa, ada masalah, ada kebutuhan. Masalah karena dia fisiologis, masalah nggak ada. Dia kebutuhannya selalu sebenarnya Bunda ya. Setiap TM1, TM2 itu sebenarnya kalau fisiologis itu kita ada kebutuhan. Nah, ini boleh aja. Ini kalau ini kan nanti di-swab sendiri-sendiri. Tapi kalau mau dijadikan satu juga boleh ini. Jadi DO-nya ini kalau kita mendiagnosa hamil TM1, nah di sini juga harus data yang menunjang bahwa dia itu hamil, harus sinkron Bunda. Seperti itu. Nah, kemudian palpasi, nah seperti ini data, enggak semua datanya dimasukkan seperti itu. Nah, tindak sosialnya enggak ada, antipasi kemudian tidak ada karena dari fisiologi saja. Kemudian, nah ini intervensi. Nah, intervensinya boleh pakai kotak-kotak, boleh pakai langsung, begitu juga boleh. Nah, ini tadi. Kalau beberapa askep, kadang biasanya di sini tuh nggak ada Bunda. Jadi langsung beritahu hasil. Nah, ini beberapa itu langsung ini ada yang nggak hilang. Cara membuat askep itu langsung begini, beritahu hasil pemeriksaan pada pasien. Kalau saya kurang setuju ya, meskipun ada yang berpendapat, Bu, tadi kan kita sudah melakukan pemeriksaan, sudah ada di intervensi di sini, di atas, seperti itu. Kalau saya namanya kita pencatatan, itu harus runtut ya Bunda ya, namanya dokumentasi itu harus runtut. Nah, kalau kayak gini kan kalau misalkan terjadi di audit kayak gitu kan tiba-tiba lakukan pemeriksaan, jelas beritahukan hasil. Kan misalnya ada terjadi sesuatu kan kita nggak tahu kira-kira hasilnya apa. Ya memang di formatnya lengkap, tapi kalau menurut saya secara pribadi ini harus tetap ada. Lakukan pendekatan, lakukan. Nah, ini boleh kita jadikan satu aja, lakukan pemeriksaan 7T atau lakukan pemeriksaan 10T, boleh kita singkat aja. Namanya askep itu seni ya Bunda ya. Kita boleh setiap orang tuh berbeda, caranya berbeda. Yang penting intinya di sini. Ada rasionalnya apa ya. Jadi lakukan pendekatan itu sangat penting ini karena keberhasilan kita itu di sini. Komunikasi terapeutik, pendekatan dengan pasien. Saat kita dekat dengan pasien, pasien akan kooperatif dengan kita, kan begitu ya Bunda ya. Padahal sampai ada yang kalau sakit aja ketemu sama bidannya aja udah sembuh gitu ya. Karena itu tadi komunikasi terapeutiknya benar-benar terjadi gitu ya. Masa tidak? Nah, ini yang saya katakan tadi ada kebutuhannya nanti. Nah, ini tadi setelah dilakukan asuhan kebidanan, jadi ada tujuannya nih. Kita punya data setelah berapa kali 15 menit. Kalau mungkin di rumah sakit kan satu kali sip ya, bisa kali 1 kali 24 jam juga bisa. Atau kalau kita sipnya 7 jam ya berarti ya kita saat memberikan asuhan kan 1 kali 7 jam ya, 1 kali 7 jam seperti itu boleh. Nah, apa yang kita harapkan tujuannya? Dapat mencegah adanya komplikasi, dapat mengerti dan memahami kehamilannya, kriteria hasil, usia kehamilan berjalan sesuai normal, ibu dapat mengulang kembali penjelasan petugas. Nah, ini kalau ini boleh, kalau misalkan ini Bu kebutuhan saya jadikan satu boleh. Boleh, kalau kebutuhan jadikan satu ini tadi. Sebelum beritahukan hasil pemeriksaan, nah ini, kita masukkan di sini. Nah, misalkan nomor 10 ini, lakukan atau berikan edukasi. Nah, ini. Berikan edukasi pada pasien tentang apa yang dibutuhkan. Misalkan tentang tanda bahaya, nah, ini perubahan fisiologis. Nah, ini boleh, ini kita cukup satu swab aja. Nah, kalau kita mau menyendirikan, disendiri-sendiri, boleh. Kita sendirikan di sini. Di mana tadi? Di ini, di apa? Di kebutuhan. Jadi kalau TM1 dia butuhnya apa? Dia butuh adanya perubahan fisiologis ibu hamil. Rasionalnya apa? Ibunya mengerti. Dengan ibunya mengerti akhirnya bisa menerima kehamilannya, nggak mudah panik, nggak mudah cemas. Seperti itu juga tahu bagaimana penata laksanaannya. Ya, kebutuhan nutrisi ibu hamil itu seperti apa, kebutuhan personal hygiene-nya seperti apa, kapan boleh melakukan hubungan seksual, kebutuhan istirahat tidur, tanda bahaya. Nah, boleh kita swab sendiri atau kita jadikan satu begitu. Nah, kemudian ini adalah evaluasinya. Makanya implementasinya kalau tadi katanya hanya lakukan, kalau di sini lebih menjadi kata kerja, merubah kata kerja, melakukan gitu ya. Dan kalau ini kita tulis ya, sebenarnya melakukan pemeriksaan DJJ itu sebenarnya kita tulis ya Bunda ya. Ini yang masih kurang, kita tulis hasilnya tuh berapa, hasil DJJ-nya berapa. Nah, kemudian TTV-nya berapa, kita tulis semuanya sebenarnya. Juga masih kurang ya. Gitu ya. Cuman kemarin saya sudah di ACC oleh dosen pembimbing Bunda. Tapi kalau saya lihat kembali ini kalau saya jadi pembimbingnya masih kurang gitu. TTV itu harus ada
ada hasilnya karena kita sudah mengimplementasi, kita mencatat. Ya meskipun tadi di sana di atas di data intervensi di sini sudah ada ya. Tapi alangkah baiknya kadang kan kita tidak membaca semua dari atas. Nah, kita menulis ulang di sini. Seperti itu. Kemudian SWOT evaluasinya itu tadi rencana dihentikan, rencana dilanjutkan, diagnosanya apa. Kemudian juga di SWOT sendiri-sendiri. Masalah karena tidak ada ya nggak ada SWOT. Nah ini tadi kebutuhannya di SWOT-nya. Nah itu ya Bunda dia contohnya, contoh askepnya. Nah kemudian kalau untuk fisiologis juga ada ini yang untuk fisiologis gitu. Untuk yang kasus patologis seperti itu. Nah dari kasus itu Bunda ambil satu masalah. Artinya apa? Satu kasus bisa dibuat beberapa soal. Gitu. Nah Bunda saya share. Nah ini. Kalau untuk yang kasus patologisnya, nah ini tadi. Saya langsung saja hampir sama dengan itu ya, cuma dia letak sungsang. Ini yang saya merah-merah. Yang menjadi fokus saya itu saya merah-merah Bunda. Yang menjadi ini komprehensif ya Bunda ya. Ini ya bedanya manajemen sama komprehensif. Bunda kalau lanjut profesi akan ketemu seperti ini. Tiap hari akan ketemu seperti ini. Model persalinan, kehamilan, patologis, fisiologis Bunda akan ketemu. Nah, makanya di sini mempersiapkan ke situ ya Bunda di 4 ini. Ini kalau kasus komprehensif ini ada pendahuluan, jadi ada kata pengantar, ada tujuan. Nah, tujuannya di sini adalah menggunakan askep Varney tadi. 7 langkah Varney seperti itu. Nah, kemudian manfaat, pengumpulan data, tempat waktunya, ada tinjauan pustaka. Jadi pustakanya menyesuaikan dengan kasus yang diambil. Konsep dasar teori kehamilan, kemudian ini karena tadi letak sungsang ya berarti ada konsep letak sungsang seperti itu, konsep dasar antenatal care. Kemudian ada yang tidak, yang harus wajib ada itu adalah konsep ini tadi, konsep manajemennya. Nah ini di sini ada konsep dasar kebidanan menggunakan 7 langkah. Jadi hanya teorinya. Data subjektif itu dari apa saja, biodata, kenapa biodata ditanyakan, keluhan utama, tujuannya, rasionalnya apa. Di sini sampai itu juga palpasi sampai 7 langkah seperti itu sampai evaluasi. Kemudian baru bab 3-nya masuk tunjuan kasus. Nah ini tadi yang saya katakan tadi. Yang saya merah-merah ini adalah yang masalah. Gitu. Jadi hasil anamnesa kemudian saya kasih tanda oh tidak ada yang mana ya? Bentar. Bukan anamnesa. Bentar. Ini salah itu tadi, salah Bunda itu tadi apa? Trimester 3. Salah membuka. Mana ya? Bentar. Oke. Ini yang patologi yang saya katakan. Kenapa kita bagaimana cara menentukan masalah. Nah itu. Oke, terlihat ya Bunda. Nah ini tadi letak sungsang ya presentasi bokong. Nah seperti itu. Nah di sini materi tadi seperti tadi ada pendahuluan, ada 7 langkah Varney seperti itu. Kemudian, nah ini masuk tinjauan teorinya letak sungsang. Kemudian itu tadi teori yang kita pakai kehamilan seperti itu. Ini mungkin bisa singkat ya terutama patologisnya sama penata laksanaannya. Fokusnya ke situ untuk teori. Nah, kemudian ada jurnal ya, jurnal mungkin tidak perlu. Mungkin bisa, jurnal ini hanya untuk membuktikan tadi yang saya katakan tadi bahwa ada asfiksi. Ternyata letak sungsang itu potensial terjadi asfiksi. Nah, itu dibuktikan oleh jurnal. Bahwa di penelitian ini memang terbukti bahwa persalinan letak sungsang itu menyebabkan asfiksi. Kemudian juga ada jurnal satu lagi yang mendukung bahwa ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya asfiksi seperti itu. Nah, kemudian hasilnya, nah ini tinjauan kasusnya seperti kata tadi saya merah-merah Bunda. Nah ini keluhan utama, ibu mengeluh cepat lelah. Jadi di sini harus kita berikan intervensi. Gitu. Ada ibu mengeluh cepat lelah, kemudian ada yang saya merah lagi, psikologi ibu senang dengan kehamilan karena kehamilan ini dapat direncanakan, namun ibu merasa cemas dan khawatir akan persalinan. Kita punya 2 masalah ya Bunda, sudah ketemu 2 masalah seperti itu. Nah di sini juga 3 masalah keluhannya. Susah makan karena tidak ada nafsu makan seperti itu.
Nah, keluhan lagi ada juga aktivitas tubuh jarang bergerak dan hanya dapat mengerjakan pekerjaan, maka merasa pusing dan cepat lelah. Nah, itu mungkin karena itu tadi faktor kecemasan ya, seperti itu. Nah, itu masalah yang harus kita berikan tanda merah di situ. Nah, posisi janin di sini ada letak sungsang, guys. Ini kan didiagnosa letak sungsangnya ada leopard seperti itu. Nah, kemudian kita ambil ini kebutuhan dasarnya tadi diagnosa seperti itu. Nah, kemudian ada masalah. Nah, ada gangguan. Gangguannya kecemasan. Kita swab sendiri-sendiri. Ada gangguan kecemasan, gangguan pemenuhan nutrisi. Nah, kebutuhannya ada penyuluhan seperti ini. Ribet ya Bunda ya kalau kita pakai Varne ya. Tapi sebenarnya begitu. Cuman kalau yang aplikasinya kan Bunda sama pasien, Bunda ketemu sama pasien, Bunda anamnesa keluhannya apa, Bunda berikan pengobatan kan seperti itu. Itu bedanya teori dan di lahan Bunda. Dan identifikasi diagnosa masalah seperti tadi ada tujuan, ada diagnosa, ada intervensi. Nah, itu semua yang kita merah itu harus kita berikan Bunda. Nah, ini contoh yang kita lakukan sama, tidak diswab sendiri-sendiri Bunda meskipun ada masalah. Nah, ini dijadikan swabnya satu, tidak disuap satu-satu. Dia intervensinya dijadikan satu semuanya. Seperti itu. Nah, ada pembahasan, ada hasil, ada penutup seperti itu. Ada daftar pustaka dan biasanya lampiran-lampiran ya, biasanya lampiran buku KIA-nya. Itu ya Bunda terkait manajemen asuhan kebidanan. Dan materi saya yaitu tentang itu tadi komplikasi, nanti ada saya share buku kegawat daruratan ya Bunda, karena di situ kita mengacu di situ saja untuk kayak kasus-kasus rujukan bahwa memang kita nggak pernah mengalami. Contohnya kalau persalinan kan itu kan juga siapnya berapa? 8 ya, kalau 8 unit oksitosin ya Bunda ya, kalau tidak salah ya, yang departemen persalinan mungkin. Kayaknya seingat saya 8 kan tidak semuanya terpakai, itu hanya untuk antisipasi saja. Gitu. Itu Bunda yang bisa saya berikan. Dari sini ada yang mau ditanyakan Bunda? Atau cukup? Atau Bunda mau sharing? Cukup? Semoga materinya bermanfaat ya Bunda ya. Oke, baik. Jika memang belum ada yang ditanyakan, bagi Bunda yang bisa buka kamera, buka kamera sebentar saja. Jika memang tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Jika Bunda sambil ada pasien, nggak apa-apa. Mungkin sambil bawa stetoskop, sambil bawa buku KIA, nggak apa-apa. Kita foto bersama. Kita ambil untuk dokumentasi, nggak Bunda. Nanti akan saya kirimkan saya upload di Google Classroom, gitu ya Bunda ya. Nanti hitungan 1, 2, 3. Nanti akan saya hitung. Hanya satu layar aja ini ya. Bunda udah siap? Oke. Siap ya? Oke, nanti saya hitung. Kalau ada pasiennya nggak apa-apa, Bunda mau diajak foto bersama kalau pasiennya mau. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, saya simpan dulu. Ini DU ya, DU maksudnya D4 umum begitu. Karena ada kelas DP, DC. DU komprehensif kehamilan. Oke, saya simpan, nanti saya upload materi-materi. Nanti jangan lupa ini saya rekam di YouTube, nanti Bunda absensi di YouTube ya. Absensinya menulis komentar dengan menulis nama dan NIM, kemudian like dan subscribe. Tapi bukan saya YouTuber, tidak. Itu hanya sebagai rekam jejak saja bahwa berkaitan dengan jumlah mahasiswa, penambahan seperti itu. Jadi hanya untuk jejak digital saja bahwa kita memang benar-benar karena saya memang lebih ke YouTube. Nah, setiap dosen mungkin berbeda. Mungkin ada yang utamanya Google Classroom seperti itu. Kalau saya ya YouTube, ya Google Classroom seperti itu. Itu nggih Bunda nggih. Nanti saya kirimkan ke PJMK untuk linknya YouTube yang bisa diputar diulang-ulang seperti itu. Kalau memang belum paham atau belum jelas tadi, karena mungkin sambil dengan pasien begitu, boleh diputar ulang. Oke, baik. Terima kasih Bunda untuk waktunya. Selamat pagi. Selamat melanjutkan beraktivitas kembali. Salam sehat ya Bunda, tetap jaga imunitas.
tugas jangan sampai menurunkan imunitas, tapi dengan tugas justru meningkatkan imunitas gitu ya Bunda ya. Semangat ya Bunda. Baik, terima kasih Bunda. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mengakhiri. Terima kasih, Bu. Kami Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.